Selamat siang pemirsa. Perkembangan transportasi modern di Karawang membawa kemudahan bagi masyarakat. Namun di balik itu ada nasib tukang becak yang semakin terpinggirkan. Saya Ailias Unsi Karatos akan mengajak Anda melihat lebih dekat realita yang terjadi. Berikut liputan selengkapnya. Transportasi beca sendiri telah hadir di Indonesia sejak tahun 1930 dan pernah menjadi salah satu transportasi utama masyarakat perkotaan. Namun, seiring perkembangan teknologi, munculnya transportasi berbasis aplikasi seperti Gojek pada tahun 2010 dan Grab pada tahun 2012, mulai menggeser peran transportasi tradisional. Perubahan zaman membuat transportasi tradisional seperti beca mulai kehilangan penumpang. Kehadiran ojek online menjadi tantangan besar bagi para tukang beca di Karawang. Baik Bapak Mursid, apakah Bapak sudah lama bekerja sebagai tukang beca? Iya, dari dulu itu, 1965 dah. Dulu mah gitu siang ngebeca terus berangkat lihat dulu udah sawah. Di usia 80 tahun, Pak Mursid masih mengayuh beca untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lagi sepi sekarang banyak saingan soalnya tukang beca. Ada Grab itu. Dulu mah pertama ada saingan angkot. Angkutan kota pertama tuh ya. Sekarang ada lagi saingan Grab motor. Banyak motor sekarang jadi penumpang. Ada mah ada, cuman susah carinya. Dalam sehari, ia memperoleh penghasilan dari ngebeca dan mengumpulkan botol bekas sekitar Rp70.000. Bahkan nominal itu tidak selalu pasti. Sambilan kan ngebeca ada lagi sepi, ya sambilan ke perumahan cari-cari botol aqua yang kosong dijual. Penting halal. Iya halal. Ya. Emang anak-anak mah jangan lupa aja jangan cari-cari rongsokan kan harus makan sehari-hari kan. Dapur harus ngebul ya Pak ya? Ya kebur harus kebur kan keluarga apa aja kan banyak yang bayarin model itu harus punya uang kan. Mandi harus bayar gitu. Terus listrik makanya berjuang terus-terusan gitu. Kondisi serupa juga dialami oleh Pananah, tukang beca berusia 60 tahun di kawasan alun-alun Karawang. Dulu mah kita gampang gitu nyari penumpang apa, gampang banget. Kalau sekarang susah banget. Pak Nana mengaku sejak adanya transportasi online, jumlah penumpang menurun drastis, penghasilannya pun ikut menurun. Satu hari paling dapat sebalen atau 2 jalan lah gitu lah. Sehari paling dapat 35.000 nih. 35.000 sehari. Iya. Dengan penghasilan tersebut, ia hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari secara sederhana. Gimana cara dari penghasilan itu agar cukup gitu Pak untuk kebutuhan sehari-hari? Ya paling dibantu sama bini ya. Gimana ya kita bini suruh apa-apa gitu. Di tengah usia yang tidak lagi muda dan kondisi fisik yang menurun, para tukang beca tetap bertahan. Udah ngebeca aja. Cari kuli-kuli yang lain gitu nggak kuat, tenaganya rada kurang gitu. Bantuan yang dulu pernah dirasakan kini tak lagi datang, sementara kebutuhan hidup terus berjalan. Apa Bapak dapat bantuan dari pemerintah? Ada sih, ada, udah lupa lagi. Kantor pos gitu, dari kantor pos ada. Beca dulunya menjadi pilihan utama karena dinilai nyaman dan mampu membawa banyak barang, terutama bagi ibu rumah tangga yang pergi ke pasar. Tempatnya besar, terus kayak ibu rumah tangga ke pasar bisa bawa barang-barang banyak, bener nggak sih? Benar. Kayak ibu rumah tangga gini nih, masih banget. Soalnya apa? Kalau naik motor ribet kalau pulang dari pasar kan. Ibu-ibu kan kalau belanja banyak. Ya kan, kalau naik motor nggak cukup lah hitungannya. Yang satu di depan, di pangku, ribet banget. Perlu sih sebetulnya. Ibu Lia merasa prihatin melihat kondisi tukang beca yang semakin tersisih di tengah perkembangan transportasi online. Di tengah, sekarang kan udah banyak nih ojek online. Ya, itu gimana tuh saat ini? Ya kasihan aja, jadinya tukang becak sekarang
karena dia nggak ada kegiatan, dia suka mulung dah tuh. Ya kan, kasihan jadinya. Kalah sama yang motor ya kan. Ya udah, jadi dia kegiatannya mulung. Kalau becaknya kalau pas lagi itu paling disuruh ngangkutin ini kusen gitu-gitu. Susah lah hitungannya. Kusen kan juga nggak tiap hari. Sebulan sekali mungkin juga belum tentu. Kasihan juga. Kisah para tukang becak ini menjadi gambaran nyata adanya ketimpangan antara transportasi tradisional dan modern. Di tengah kemajuan teknologi, mereka tetap mengayuh bertahan hidup di jalanan yang semakin sepi penumpang. Lalu, sampai kapan mereka harus bertahan di tengah perubahan zaman? Saya Ailias Unsi Karatos, melaporkan dari studio